Wow. Wow. Pilihannya mengejutkan dari Big Town Alpha dan bener aja. Hero lock sejauh ini dari Blacklist itu Betul. baru Chow. Itu yes, hero pick off-nya ya. Iya. Baru Chow. Tapi ini jangan sampai dari Fanny-nya bisa di lock terus-terusan sama Chow-nya. Tapi melihat adanya kali ini Fanny last pick nih dari Blacklist Internasional. Mereka harus ngelock lagi satu hero pick off gak sih? Mungkin Kaja. Oh Ruby. Oh Ruby bisa. Yuk 3, 2, 1. Kira-kira siapa nih? Kaja, Ruby, Kaja, Ruby. hero lock. Mm-mm. Bah. Barat sudah di ban soalnya kan. Sand rises when I give the word. Khalid ternyata. Wow. Wow. Berarti ini satu-satunya yang bisa memberhentikan pergerakan dari Fanny itu Chow aja ya? Iya. Yang bisa bener-bener ngelok lah. Bener-bener para ngelok. Fanny-nya, bener. Untuk efek stun ada, Raging Sandstorm ada Ada, efek ada. stunnya. Untuk Alice juga ada efek stunnya. Betul, tapi ada sulit delay. kan? Iya, ada delay. Tapi sulit untuk menangkap bagaimana pergerakan dari Fanny itu sendiri. Kecuali nanti juga dari Chow-nya bisa dengan Way of Dragon-nya dia bisa Betul. dengan momentum yang mungkin diciptakan ya akan bisa langsung ditendangin ke arah Fanny ya. Tapi balik lagi, marilah kita berikan dukungan juga terhadap Big Town Alpha. Satu lagi perwakilan Indonesia untuk bisa melaju ke babak semifinal dari MPL Invitational kali. Yes. Tapi Blacklist dengan Chow, Alice, Khalid, Yisansin dan juga Estes. Inilah hero-hero yang pastinya akan memberikan perlawanan yang sangat-sangat kuat untuk Big Town Alpha. Yes, salah satu contender yang kuat juga bagi tim Indonesia kita. Makanya aku mohon bagi penonton di rumah, para netizen langsung aja ramaikan dengan hashtag Indopride. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung kita bakal capcus terbang to Land of Dawn. Dimana in-game-nya kali ini kita sudah melihat adanya pause sejenak. Baru mulai Pak Pulung. Yap. Tapi nampaknya nih langsung aja kita menuju ke Land of Dawn. Game-nya sudah kembali dimulai. Dimana Gamora sudah terlihat di para Purple Buff mencoba untuk membantu pergerakan dari Max yang udah mulai dirusuh Purple Buff-nya. Yap, sementara Max yang harusnya mendapatkan gangguan ya bener aja. Hajinya udah siap, satu jet kuda terakhirnya akankah berhasil langsung diantarkan menuju ke Max. Tapi Gamora memberikan bantuan damage-nya dengan energy impact. Tapi Max punya retribution, dia bisa memanfaatkan retribution itu dan bener aja berhasil diambil Hajinya. Lupa di mana rumahnya, dia tetap berada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Big Town Alpha. Yes, baru akan kembali lagi ke jungle-nya, tapi di sisi lain sudah terlihat adanya Baxia yang sudah mulai melakukan mirroring juga nih apa yang dilakukan oleh Haji. Dia mencoba untuk mengganggu juga keberadaan dari White. Melakukan jungler, tapi lihat itu dari Oh My Venus. Satu kali gesekan dari seorang Fanny berhasil untuk mendapatkan first blood-nya di bawah menit kita yang kedua. Bukan main Max, Fanny-nya kabelnya anti kusut mendadak. Tadi memberikan sebuah serangan terhadap Estes seorang diri. Dia lupa dia tidak ada backupan sama sekali dan berhasil diamankan. First blood, 1 poin untuk Big Town Alpha ini diwakili oleh Max. Dan sekarang Orange Buff di bagian bawah bisa diamankan tanpa adanya gangguan. Yes. Buset, tapi baru dibilang coba lihat tuh Hajinya di minimap. Wah, Hajinya mainnya jauh banget ya Pak Pulung ya. Lagi-lagi lupa sama rumahnya. Tapi inilah hal yang mencoba untuk dilakukan mirroring juga lagi-lagi oleh KYY. Tapi masih bisa didapatkan purple buff-nya kali ini oleh Wise. Masih ingin farming terlebih dahulu di bawah menit kelita yang kelima tentu saja. Yap. Nih kayaknya dengan Baxia Shield Unity ya, dia masih berputar-putar, dia masih mencari informasi juga, dia maju, dia open map, lalu mundur lagi mengantarkan informasi bersama rekan-rekannya. Fanny, orange buff-nya akan diambil dulu. Tadi dicuekin karena ada Haji yang udah mulai mengganggu. Dan sekarang coba lihat Haji setup-nya di area purple buff yang dimana itu Fanny butuh banget loh. Nah, Fanny tanpa purple buff itu bakal sulit banget. Tapi kita sudah melihat juga dari Gamora langsung menguasakan Wings by Wings. Sudah terkenal dari Falling Star Moon juga dari Ripo-nya. Mulai dibantu dengan ada Mountain Shocker, tapi juga sudah datang Edward memberikan bala bantuan. Kayaknya cukup sekarat langsung di ranking Stanford juga. Dan kayaknya harus dihilangkan. Oke. Ini dia Max-nya mulai menggila lagi di bagian depan dengan couple-nya yang udah dihilangkan begitu aja. Akankah ada Cutthroat tapi ternyata masih ditahan nih. Dia udah level 5. Untuk Turtle-nya pun udah mulai dicolek-colek. Edward-nya menjaga rekan-rekan. Haji di bagian belakang mengganggu bagaimana pergerakan dari Gamora. Udah level 4, mereka harus berhati-hati akan ada Way of Dragon. Tapi ternyata masih gagal untuk sejauh ini bisa mengamankan karena Turtle. Hajinya mulai ditabrak seperti itu. Max-nya mulai mengejar ke bagian belakang. Wise-nya terlihat Haji terkena efek dari satu Federal Ice Trap begitu menyakitkan. Namun dirinya masih bisa bertahan dan tetap berada di dalam outer turret yang ada di area mid. Satu hit
banget itu nyawa yang tersisa dari seorang Haji ya. Tapi flick out yang pas banget momentumnya berhasil untuk memulangkan atau menyelamatkan nyawa dari seorang Chow. Lihat bagaimana tapi kali ini dari Max-nya mencoba untuk mengganggu-ganggu, menggertak sedikit ke arah teman-teman dari Blacklist International. Wah, ini Max-nya boleh-boleh ya, pergerakan kenceng banget. Hajinya berhasilkah untuk mendapatkan Sukar Gamora. Untungnya Gamora masih punya wings by wing. Dia mundur lagi, selamat sudah. Mundur lagi, setup ulang secara teratur, di mana kali ini dari Wise-nya kita masih melihat ya, dari tadi di bawah menit kelima dia benar-benar fokus untuk menjadi farming machine. Tapi lihat di sisi bottom lane sudah terlihat tadi Ohep yang langsung melangkar flowing block-nya untuk menyelamatkan dirinya dan masih bisa untuk selamat juga ke arah belakang. Yap, ini juga di kolom komen kita begitu banyak yang udah mulai absen ya. Dari hati Sally Boy, Bang Buset, Semarang hadir. Mane lagi nih yang keluar nih, Lebak Banten, Balikpapan, Amsterdam. Belum lagi dari Tembilahan. Iya bener juga, mantap kali. Ohep di bagian bawah masih terus-terusan mengejar juga ke arah matnya. Ada satu lagi Flying Blood, dia berhasil mundur tapi tidak. Ternyata dia tidak mau berteleportasi untuk pindah tempat. Cuman ada 4 hero yang udah bergerak ke bagian bawah. Mereka gagal loh. Di atas sana coba lihat. Belum ada invasi juga yang dilakukan dari masing-masing player. Iya, belum ada peperangan atau skirmish lagi dari kedua belah tim. Mereka lebih memilih untuk sabar lagi terlebih dahulu, di mana sejauh ini dari segi pick off juga masih 1-1. Networknya juga masih seimbang. Ini adalah pertarungan yang cukup sengit ya untuk di game kita yang kali ini. Tapi lihat bagaimana KYY sudah mulai melancarkan sedikit demi sedikit pressure damage ke arah teman-teman dari Chow-nya. Tapi di bottom lane, lihat bagaimana 1v1 situation antara Ohep dan juga Matt yang cukup sekarat. Sudah datang juga bala bantuan dari Haji dengan cepatnya. Matt langsung pukul mundur. Ya, ini masih mengumpulkan juga stacknya. Mungkin tadi kita lihat aja, Max hampir aja bisa didapatkan. Untungnya dia masih bisa kabur dari tersebut. Tapi Ripo tertinggal di bagian belakang. Ada backup yang diciptakan oleh Gamora. Feather Ice Strike-nya membuat dan memaksa Blacklist harus mundur tanpa adanya pertempuran lagi. Yes, harus mundur lagi setup ulang. Dimana kita melihat adanya Ripo juga yang sudah mendapatkan dominance ice-nya. Edward sudah mulai mencicil-cicil mencoba untuk menzoning out keberadaan dari Kaya dan juga Ripo. Dimana Turtle-nya makin ditarik lagi ke arah kiri. Udah cukup sekarat juga, siapakah akan mendapatkan Turtle kita untuk yang kedua kalinya. Yap, itu kayak di bagian atas sana coba ngorbanin badannya. Dan sekarang Turtle-nya berhasil diambil juga oleh Max. Max mau melanjutkan atau tidak? Tidak. Dia lebih memilih untuk melakukan farming. Tapi oh my Venus, coba lihat. Terus memberikan healingannya kepada siapapun yang berada di dekatnya. Dan sekarang untuk itemization-nya coba kita lihat aja kali ini. Ada wow, itu udah terlihat loh. Edward udah mengamankan langsung satu item yang sangat-sangat berbahaya sekali. Iya, heptasis. Heptasis. Udah dapat heptasis. Dimana kali ini dari Aldosnya juga, dari seorang Matt, dia sudah membuat Thunderbelt. Dia pengen lebih sustain lagi untuk memberikan slow effect ke arah teman-teman dari Blacklist International. Dan bahkan yaitu seperti yang tadi kita udah melihat, Dominance Ice untuk seorang Esmeralda di build menjadi item yang pertama. Ini dia benar-benar ingin mendinai Regen HP yang dimiliki oleh seorang Oh My Venus. Waduh, Hajinya nih berhasil ditabrak. Tadi ada wave dragon yang udah dikeluarkan dan sekarang udah belum masih digagalkan aja, ini nggak kehitung untuk ultimate-nya. Dan sekarang di bagian tengah Gamoranya Feather Ice Strike dikeluarkan guna untuk menghilangkan satu wave minanya, sementara KYY tertinggal sendirian cuman tetap nggak mau. Udah ada lagi pergerakan dari Max-nya. Max hanya mencolek sedikit aja lalu dia pergi di area tersebut. Ya pergi lagi, ingin bermain lebih pasti lagi, nggak mau terlalu overextend juga, di mana kita melihat adanya KYY. Baxianya ini dari tadi rotasi terus ke atas ke bawah yang dimana kita tahu ya memang pergerakan atau mobilitas dari seorang Baxia ini cukup tinggi. Tapi lihat hati-hati, Edwardnya sudah mulai mencicil ke arah seorang Ripo. Sudah ada Max di sana, Raging Sam sampai terkonek karena Maxnya cukup sekarat tapi masih bisa selamat dari Thrashless seorang Isansin. Bagus banget pergerakan dari Maxnya, memang darahnya sisa segitu dan dia lebih memilih untuk tidak recall karena kita tidak tahu untuk pergerakan dari ultimate Isansin ya bisa jadi dikeluarkan kapanpun. Dan sekarang untuk KYY-nya bisakah dia kabur dari tersebut? Untungnya ada backup yang terjadi tapi Alice-nya akan ditabrak oleh Matt yang cukup ragu. Matt-nya memberhentikan CV yang dia lakukan. Sementara untuk Haji berhasil mundur, baru ada 1 poin kill tambahan lewat 7 menit waktu yang udah berjalan loh. Ini cukup pasif permainannya. Iya, cukup pasif, dimana kita melihat adanya perbedaan 1 selisih point pick off aja. Dan bahkan networknya ini masih bisa dikejar banget oleh teman-teman dari Blacklist International. Walaupun sesaat ini ya, Bigetron lagi leading.
Yap, Bigetron leading, dia dapat turtle tadi, dia punya objektif juga yang udah diambil di bottom lane. Dan sekarang turtle-nya di reset oleh Ripo. Iya, di reset kembali, nggak mau terlalu overcommit juga di mana setelah melihat adanya Mountain Shocker yang membuat global represent dari teman-teman Bigetron. Tapi lihat di sisi mid lane-nya Haji, satu lagi penetrasi dapat memulangkan seorang Haji di mana Max kali ini menjadi target yang optimal bagi seorang West, mulai dicicil sedikit demi sedikit, untungnya kabelnya connect. Yoi. Bisa nyelamatin dari seorang Fanny. Selamat sudah Fanny-nya. Oke. Tapi Ripo di atas sana berhasil mengusir Edward mundur. Ripo pun berhasil mengamankan satu wave mina, mencoba untuk mengcuttingnya, tapi Venus dan juga Khalid udah jalan bersamaan menyisakan satu gerobak UMKM di bagian atas. Tapi Turtle terbuka dengan begitu bebasnya dan Max berkesempatan untuk bisa mendapatkan satu Turtle ini. Yes, mencoba untuk mendapatkan satu turtle dengan free. Oh my Venus di sisi sana, dia tidak bisa berbuat banyak. Dia memilih untuk membantu keberadaan atau pergerakan dari Edward. Dimana kita melihat juga turtle-nya. Lagi-lagi objektif yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Yap. Sudah ada Maleficlor, kali ini diamankan juga oleh Edward. Oke, ada Maleficlor yang diamankan juga oleh Edward. Baik. Itu akan menjadi sebuah penetrasi yang pastinya harus dipertimbangkan di Bigetron Alpha. Max punya Bloodlust, pasti makin enak lagi dia untuk memberikan gesekan-gesekan mautnya terhadap player-player Blacklist. Dan ini dia item-itemnya. COD dan juga Lightning Transient udah diambil oleh Gamora, KYY. Coba lihat, dia udah memiliki juga satu item kayaknya Athena ya. Harusnya sih begitu, tapi kalau kita ngeliat dari Gamora dia bakal mengarah ke Holy Crystal. Tidak Athena, tidak ada magical defense yang belum diambil dulu. Satu part kecilnya nih, mengarah kemana itu dia. Ripo, Enchanted Talisman, Dominant Ice, Matt-nya udah punya Bruce Forama, udah punya Thunderbell, udah ada Athena Shield juga. Dan sekarang sepertinya dia mengarah ke satu item attack loh. Oke, mengarah ke satu item attack ya dari seorang Matt-nya. Yep. Dimana ini bisa jadi Black of Despair, Death of Despair, atau ke arah Maleficlor. Bisa jadi antara dua item tersebut. Sebenarnya itu Max di bagian ini permainan serius, pasif banget, lambat banget temponya. 10 menit poin killnya baru 2 untuk masing-masing tim loh. Iya, dan bahkan walaupun kita melihat sudah adanya perbedaan dari segi network yang udah diungguli oleh teman-teman dari Bigetron Alpha sebanyak 4.000, tapi ini masih cukup pasif. Tapi di sisi lain lihat bagaimana Max sudah mendapatkan satu objektif dan di sisi mid lane-nya. Begitu pula dengan adanya Max yang bisa mendapatkan satu orang ke arah Hajinya. Blacklist Internasional sudah mulai di pressure. Yap. Nah ini dia nih di bagian belakang, chase pad-nya nabrak arah siapa? Enggak. Dia hanya memberikan gertakan aja maju ke bagian depan, langsung memberhentikan pergerakannya. Tadi ada Flying Blood juga dilemparkan, belum mau berpindah. Max-nya di bawah ataupun di area river berbagi ke arah Little Wanderer untuk pergerakan map. Yes, dan kali ini juga sudah hadir Lord kita di menit ke-10. Lord yang pertama akankah bisa diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha atau mereka memilih untuk lebih sabar lagi menunggu Lord untuk enhance lagi? Karena kalau kita lihat secara network kali ini Bigetron Alpha lagi meliding, tapi hati-hati Ripo di depan sana sudah langsung mengeluarkan Purify-nya. Gak mau sampai terkena Duel of Dragon, apalagi terkena Ranging Sandstorm oleh seorang Khalid. Yap. Ada Purify yang dikeluarkan, lalu tadi ada Way of Dragon juga yang udah mulai terlepas dari cowoknya. Berarti sekarang pertempuran yang terjadi di area Purple Buff. Matt-nya berusaha untuk mundur, Hajinya udah ada lagi satu jet kuda yang sudah dikeluarkan. Max-nya mencoba untuk menggesek-gesek di bagian depan, tapi tidak. Ada penetrasi di bagian belakang, mundur lagi semuanya. Flying Blood berpindah tempat ke bagian depan. Max-nya dikejar, ini dia menghemat energi dengan berjalan kaki terlebih dahulu. Walaupun dia punya Purple Buff, setidaknya dia masih ingin berada di area mid, Thalia. Iya, masih berada di area mid. Lihat bagaimana dari Hajinya mencoba untuk memberikan informasi ke arah teman-temannya, mencoba untuk memantau formasi dari Bigetron Alpha. Tapi Lordnya di area Lord kita sudah melihat adanya Blacklist Internasional yang sudah siap siaga juga kalau Bigetron Alpha ingin melakukan commit. Dengan adanya network yang kali ini sudah diunggulkan atau di leading oleh teman-teman dari Bigetron Alpha, ini bukanlah hal yang gak mungkin untuk melakukan kontes ke arah Lord. 35.000 ataupun 36.000 berbanding dengan 30.700. Tapi di atas sana ada wave minion yang akan langsung diantarkan oleh Oheb-nya. Namun masih berhasil digagalkan juga oleh Ripo. Mereka menang dari sisi objektif banget nih untuk Bigetron Alpha. Coba lihat di bawah udah habis loh Ultraman Inner-nya. Di tengah udah dapat satu, di atas udah dapat satu. Tapi dari Bigetron Alpha coba lihat satu pun belum ada yang tumbang loh. Iya, ini
bener-bener high ground defense ya dari Bigetron Alpha tuh lagi kuat-kuatnya banget. Dimana kita melihat adanya match juga yang one situation dengan ada Edward, tapi sudah langsung datang bala bantuan. 5 orang langsung mengincar ke arah match. Sudah langsung dibantu juga dengan ada Baxia bersama dengan ada Gamora. Sebentar lagi kita melihat akan adanya Vader Astrike yang sudah langsung bakal dikeluarkan, tapi sayang sekali match-nya harus itu bakal di depan sana. Valing Samu dari suara Esmeralda mencoba untuk menjadi frontliner, begitu pula dengan ada Max yang berapa 1 nyawa untuk Blacklist International. Nyawa dibalas nyawa, 1 untuk 1 di pertempuran kita di arah bottom lane. Wow, bagus banget tadi Max-nya hadir. Dia memberikan gesekannya, namun ada Katrot juga terakhirnya menghilangkan langsung karena Estes-nya 1 support sistem utama, 1 healer damage utama yang dimiliki oleh Blacklist itu dihilangkan. Yes. Cuman sekalinya dia masuk lagi, kalau lewat di depan dari Wise, sekali diseset sama samurainya, damage-nya berasa banget loh tadi. Berasa banget, itu udah bakal pedih banget. Tapi untungnya kali ini dari teman-teman Bigetron Alpha ya, tadi dari seorang Max yang berhasil untuk ngebalesin kematian dari Matt. Yep. Jadi ini bukanlah hal yang sia-sia, di mana masih ditukarkan 1 untuk 1. Tapi kita melihat juga adanya Gamora yang sudah jadi dari segi itemnya. Dia sudah mempunyai combo dari Clock of Destiny dan juga Lightning Transient. Ditambahkan dengan Holy Crystal. Ini Vader Astrike ya, dari seorang Gamora itu yang menyebabkan dia bakal pedih banget. Yap. Cuman sekarang Oheb-nya udah punya purple buff loh. Purple buff udah diberikan terhadap Oheb. Berarti mereka siap untuk melakukan team fight-nya. Udah ada Flying Guard, langsung diberikan efek stun aja Esmeralda juga habis-habisan. Udah ada efek slow juga yang diberikan langsung oleh ST di bagian belakang. Shutdown langsung dilakukan, di mana itu udah ada 2 orang yang bisa didapatkan, tapi 3 player langsung dari Bigetron Alpha langsung tumbang dengan itu cepatnya. 4 orang untuk kali ini. Namun masih disayangkan sekali pemain dari Blacklist, mereka terus maju ke bagian depan. Ada Gamora yang coba untuk memberikan sebuah defensif. Belum ada lagi Vader Ice Strike di belakang sana. 1 orang seorang kiri, Matt jaga kuat lagi Talia. Menyisakan Gamora sendiri dengan ada 1 Vader Ice Strike untuk menahan dari segi high ground defense ya. 2 taharat sekaligus hingga ke inner taharat berhasil di one push terhadap Blacklist International. Dimana yang kalau aku lihat tadi ya Pak Pul, itu Blessing of Moon Goddess ya dari para of my Venus. Ini yang membuat teman-teman dari Blacklist International tuh kuat banget, sustain banget. Dan kali ini Lord yang udah enhance di menit kita yang ke-14 sudah didapatkan oleh Blacklist International. Ini gak baik. Iya, gua sampai salah ngomong, 4 orang tadi gue bilang, padahal cuma ada 3. Ini saking paniknya juga ngelihat tim Indonesia. Bigetron Alpha mulai mendapatkan gangguan yang begitu berarti. Hajinya berusaha untuk masuk ke bagian depan. Oh my Venus hanya melihat dari kejauhan, ada lagi 1 Mountain Shocker diperlihatkan. Di mana sekarang seluruh pemain dari Bigetron Alpha terlihat posisinya. Ya sudah mulai terlihat posisinya, di mana sebentar lagi kita mendapatkan 1 lagi player tambahan yaitu Lord untuk membantu dari segi Blacklist International. Nah, penjagaan seperti apa dari Bigetron Alpha? Regi Sartome sudah langsung terkonek karena 2 orang Max dan juga KYY harus segera mundur, ditambah lagi dengan Oheb. Sudah melancarkan flying plotnya, ada Rise Track dibuka untuk menahan di inner turret bagian tengah, tapi udah nggak bisa. Yap, inner turretnya nggak bisa tahan, tapi wave minionnya bisa dihilangkan. Cuman di atas sana inhibitor turretnya udah tumbang loh. Inhibitor turretnya udah berhasil dihancurkan. Lord bersiap untuk masuk. Edward 1 wave minion di bagian bawah udah dia hancurkan. Oheb berpindah dulu ke bagian belakang. Dia punya purple buff. Dia siap untuk masuk ke bagian depan, dan mungkin Winter Titan akan menjadi salah satu penggunaan yang sangat-sangat baik apabila nanti ada momentum yang bisa dia ciptakan. Belum ada lagi sebuah serangan yang diciptakan oleh Blacklist. Mereka masih menunggu di area luar sana. Haji belum ada invasi yang dia lakukan juga. Masih mundur terlebih dahulu. Ada 1 wave minion di bagian atas dan semuanya kembali mereda. Semuanya kembali mereda, kembali setup ulang, di mana kali ini high ground defensif lagi-lagi dari Bigetron Alpha masih begitu kuatnya untuk diterobos masuk oleh teman-teman dari Blacklist International. Tapi ingat, Oheb kali ini sudah punya Divine Glaive. Tuh, kita lihat dari segi itemization-nya, Divine Glaive udah diamankan, Winter Transient sudah diamankan oleh seorang Elise, di mana dia bakal bisa enak untuk masuk dengan Flowing Blood, dibuka Blood Out-nya terus langsung beku. Wah, ini Max-nya mau menggunakan 1 Rose Gold Meteor lagi nih, tapi untuk KYY berhasil tertangkap basah. Udah ada Way of Dragon, lalu terlihat Raging Center dikeluarkan, KYY langsung menghilang dengan begitu cepatnya. Haji ada di bagian belakang mencoba untuk memberikan gangguan, membuat perimeter agar pemain dari Bigetron Alpha tidak bisa terlalu maju ke bagian depan untuk bisa memberikan bantuan tadi Talia. Iya, tidak mau untuk memberikan bantuan dari teman-teman Bigetron Alpha, pengen di zoning terus-terusan oleh Blacklist International, di mana Oh My Venus kali ini sudah mendapatkan dominance ice-nya juga. 1 lagi inner turret di area bottom lane sudah berhasil diterobos masuk, lihat bagaimana Oheb langsung melancarkan dari
blood out-nya, tapi Fire Razak juga langsung dikeluarkan. Iya, ini bener banget. Untungnya masih bisa ditahan walaupun satu blacklist lagi. Mereka mulai menghujam habis di mana Max-nya berhasil ditangkap. Ada lagi satu Mountain Shocker dikeluarkan begitu aja, tapi Oheb mundur dulu. Mereka berlima. Susah banget ditumbangin untuk late game kali ini. Estes-nya udah sangat-sangat berguna sekali loh. Ini mereka harus ngincar ke arah Oma Vanessa terlebih dahulu sih. Ini Blazing of Moon Goddess-nya benar-benar nyusahin banget. Dan lagi-lagi Feder Razak Regi sensong banget dari seorang Edward. Mengincar sekarang backline-nya, mengincar ke arah Gamoranya. Tapi di sisi depan sudah ada Wise dan juga Max yang langsung ditumbangkan dari kedua belah tim. 4 lawan 4 kali ini yang bakal kita lihat. Dimana Edwardnya masih mencoba untuk dikejar oleh Ripo. Ripo masih mau lebih ditabrakin juga oleh seorang Baxia. Tapi di sana ada Oh My Venus yang siap siaga untuk langsung memberikan healingnya. Dan juga datang kali ini bala bantuan dari Hajinya. Lihat bagaimana Baku Winter Ranchan yang belum bisa untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Edward. 2 member dari Blacklist Internasional kali ini sudah dihilangkan dari Land of Doubt. Yap, benar banget, ada 2 player yang berhasil diamankan. Ini dia menit ke-18 untuk respawnnya udah memiliki waktu yang cukup panjang. Namun KYY sepertinya ada tabrakan yang terjadi. Hajinya mundur langsung di bagian tengah. Inner turretnya akankah dihancurkan atau tidak? Mereka lebih memilih ke arah mana, mungkin akan set up ke arah Lordnya. Yes, Lord yang kedua ya. Dimana di ini yang ke-18 sudah memasuki mid game to late game. Ini bakal menjadi Lord yang cukup kuat juga. Melihat adanya saling dari kedua belah tim ini sudah kehilangan inhibitor turret masing-masing. Yap, ini Paninya belum punya purple buff juga loh sejauh ini. Iya, udah diambil dari Oheb tadi. Jadi ini bakal sulit banget juga bagi Max-nya. Tapi ini benar-benar pertarungan yang sangat sengit banget loh Pak Pulung. Sampai aku tuh tadi shock, speechless banget. Dimana, iya, dimana warnya ini benar-benar rapi banget dari kedua belah tim. Gamora buka Feder Razak, langsung Edwardnya ngincar ke arah Gamora. Cancel langsung Feder Razak-nya. Tapi ini Blacklist juga ya, mereka udah fix meta solid. Mereka akan berkumpul, berlima-lima, mau kemanapun. Belum lagi ada hero-hero yang cukup tebal seperti contohnya Elis apabila diikutin juga oleh Estes-nya. Ini makin sulit lagi untuk ditumbangkan loh. Tapi Ripo udah mulai bergerak ke area purple buff, di mana Max-nya butuh banget akan purple buff ini. Tapi Edward udah standby on position. Purple buff-nya langsung dikepung begitu aja. Dilompatin ke Raging Syndrome, tapi Gamoranya akan tertangkap. Namun untuk kali ini ada satu player dari Victor Alpha yang udah langsung menghilang begitu cepat. Ada lagi Wave Dragon, di mana KY-nya berusaha untuk masuk ke dalam mimpi tertarik yang dia milikin. Tapi Ripo, Matt dan juga Max, mereka masih berusaha untuk bisa mempertahankan area defensif mereka. Namun Lord juga terbuka dengan begitu bebasnya. Kemanakah arah pergi Blacklist setelah ini? Oh no, this is not good. Dimana 2 pemain dari Bigetron Alpha sudah dihilangkan. Max mencoba untuk mencicil dari segeri belakangnya, tapi lihat bagaimana damage yang diterima oleh Max begitu sakitnya. Kali ini langsung pamit daerah mid lane-nya, tumbang lagi ini Bitter Tarutnya, di mana kali ini mengincar Regi Sensor sekarang seorang Ripo masih mencoba untuk berdansa, mencoba untuk mendapatkan barrier demi barrier dan setup ulang dari teman-teman Blacklist Internasional. Mereka nggak mau maksain karena udah ada Lord. Yap, ini dia. Mereka akan langsung menuju ke arah Lord, di mana kalau kita ngebait ke arah Lord, di mana kita memukul Lord tanpa adanya Estes, darah kita pasti udah kurang duluan. Tapi sekarang mereka punya Estes, mereka bisa tetap dalam keadaan yang darahnya penuh. Walau di saat ada kontes datang, waduh, itu tuh peperangannya. Dan sekarang berat banget untuk Biton Alpha loh. Ini Blacklist punya Lord. Blacklist siap untuk menabrak masuk. Sementara itu untuk Elisnya udah kuat banget. Isansinnya damage-nya udah kacau parah. Di belakang mereka ada Estes, Khalid tanpa Estes-nya udah sulit ditumbangin. Iya, ini benar-benar Oh My Venus ya. Dia sekali sudah melakukan team fight, dia udah buka Blazing of Moon Goddess itu dari pertama. Jadi ini benar-benar bikin nyawa atau teman-teman dari Blacklist International tuh full terus. Waduh, konselnya udah langsung diaktifkan. Siapa yang akan menjadi korban pertama kali? Namun coba lihat Oheb yang langsung maju ke bagian depan. Mungkin Winter Trenchen akan langsung dikeluarkan sesaat lagi, tapi Lordnya belum bisa memberikan damage ke arah Starretnya. Pertempuran terus terjadi. Riponya mundur ke bagian belakang. Lordnya masih bisa ditahan. Pemain dari Victor Alpha begitu kuat dan begitu hebatnya. Mereka masih bisa menahan bagaimana gempuran yang diberikan oleh pemain dari Blacklist Internasional. Yes, masih bisa ditahan kali ini bagi tim Indonesia kita dari Bigetron Alpha. Lagi-lagi dan kita melihat adanya Max yang sudah langsung mendapatkan ke arah Radiant Armor. Yap. Dia udah tahu keberadaan dari Oheb yang pedih banget dengan Divine Glaive-nya, dengan Holy Crystal-nya, bahkan dia punya Winter. Ditambah lagi dengan Oh My Venus yang heal-nya nggak akan habis-habis. Nah, ini kita lihat dari segi itemization di menit ke-21. Immortal udah didapetin. Bahkan kalau kita lihat dari Max ya, dia lebih mengarah ke arah defensive item. Udah punya 3 item defensif untuk seorang Max.
Oke, tadi ada satu item juga Oracle yang udah dijual kayaknya oleh Oheb ya, diganti ke arah Holy Crystal kayaknya. Wah, makin pedih lagi. Dia mau ke arah damage. Oke, dia nggak punya regen SP yang mungkin jauh lebih besar lagi karena Oracle di dalam tubuhnya di mana ada Estes, healnya pasti bakal bertambah banyak banget dari tubuhnya gitu loh. Tapi nggak apa-apa, gue bakal maju ke depan, gue bakal nge-damage gitu. Yes, dia pengen mengincar ya untuk ngedamage ya itu juga dari Oheb, di mana dia udah punya Winter, dia udah cukup pede banget untuk masuk Flowing Blood, Blood Out. Ditambah lagi kita melihat adanya Matt. Matt ini harus bisa mengkondisikan ngincer ke arah backline ya, karena Oh My Venus, tapi udah cukup sulit juga. Dimana makin late game penjagaan yang cukup ketat dari teman-teman Blacklist International. Jadi chase fate dari seorang Aldous ini juga harus benar-benar diperhitungkan. Ini Wise-nya sendiri susah loh. Sulit banget untuk dia mendapatkan poin kill lewat bermain Bigiton Alpha. Tapi dirinya juga sulit untuk didapetin gitu loh. Karena pasti adanya penjagaan yang terus-terusan untuk mengelilingi tubuh dari Wise itu sendiri. 6-11 poin kill sementara. Masuk ke menit 23. Bukan main. Bloodwing sekarang masuk ke dalam tubuh Oheb. Jauh akan lebih sakit lagi dan juga ada defense di dalam item tersebut. Akankah peperangan kali ini akan pecah kembali di mana untuk Purple Buff-nya udah mulai ke reset. Kayeya mundur ke bagian belakang. Flying Blood-nya belum berpindah tempat juga. Mereka ingin mengamankan Purple Buff milik Bigetron Alpha. Yes, langsung diamankan lagi Purple Buff-nya kali ini oleh Oheb, di mana kita bakal melihat lagi-lagi Max yang tidak akan mempunyai Purple Buff. Dia nggak bakal bisa terbang bebas untuk menyicil keberadaan dari teman-teman Blacklist International. Dan di menit kita yang ke-23 late game, di mana 3 inhibitor turret milik Bigetron Alpha udah ditumbangkan semuanya, Blacklist International juga bermain pasif. Dia nggak mau terlalu terburu-buru, dia nggak mau terlalu memaksakan, dan kemungkinan besarnya mereka bakal menunggu Lord yang ketiga. Ini sama-sama kalau dari track recordnya ya, sama-sama tim late game semua kan ini. Iya, dua-duanya mainnya late game ya. Dua-duanya akan bermain late game gitu loh. Mereka akan menggiring pemainnya mungkin bisa jauh lebih lama lagi. Apalagi sekarang dari Bigetron Alpha mereka punya Gamora, mereka punya Parsha, mereka punya high ground untuk melakukan defensif dengan positioning yang pas. Harusnya mereka bisa menahan ini loh. Harusnya, tapi ini kalau misalnya dibawa makin ke arah late game lagi, ini dari Bigetron mereka punya Max dan juga Gamora yang notabene-nya kalau misalnya dibawa ke late game itu bakal gak terlalu sakit lagi dari damage-nya, karena teman-teman dari Blacklist International tentu saja dia udah punya semua item defensif. Waduh, Matt-nya, chase pad-nya berhasilkah dia kabur yang tersebut, menabrak langsung ke arah dari Oheb. Tapi untuk kali ini ada Immortal yang pecah di dalam tubuh dari Matt itu sendiri, mengakibatkan dirinya langsung menghilang dan juga ada tim yang terjadi di bagian atas sana. Flame Blood berpindah tempat juga, Kayeya ingin kabur dari area tersebut, dia masih bisa hanya menghilangkan satu orang yaitu Matt dengan respawn yang sangat lama sekali. Iya, di menit kita yang ke-25 ya, tentu saja respawn time yang semakin panjang, dan untuk yang kesekian kalinya Oheb mencuri Purple Buff yang dimiliki oleh Max dan langsung bergerak dengan cepatnya, berganti target, berganti objektif kali ini untuk mengamankan Lord kita yang ketiga di menit ke-25. Ini bisa menjadi Lord one strike push. Waduh, ini Lordnya udah full atribut ya. Ini Lord menit ke-25. Coba lihat Estes di belakang sana masih memberikan healingan juga. Way of Dragon-nya kena ke arah Kayeya. Ada langsung tindakan perlindungan yang diberikan. Ada Pedra Strike namun belum begitu terasa juga karena ada Estes. Dan sekarang Kayeya-nya harus jadi korban. Jen Kundonya connect lagi. Haji yang masih melihat dari kejauhan. Parsanya langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi Oe bakal menjadi korban dan bener aja shutdown berhasil dilakukan. Tapi Max-nya pun harus mendapatkan hasil yang sama. 1-0 untuk Blacklist International. Wow. Blacklist International berhasil untuk mendapatkan game kita yang pertama. Wah, ini kuat banget loh mereka loh. Blacklist. Solid banget loh.